Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ibnu Mutakin. Pada episode kali ini kita bakal bandingin kedua jenis sepatu ini guys. Ini adalah Air Jordan 1 Lost and Found. Yang sebelah kanan ini pair yang legit atau sneakers yang legit. Yang kiri ini sneakers yang fake nih guys. Kira-kira perbedaannya seperti apa? Tapi sebelum kita mulai video review pada episode kali ini, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video menarik seperti ini guys. Langsung aja kita mulai video review pada episode kali ini guys. Nah, pertama kali gue lihat sneakers ini ya, gue tuh nggak nyangka kalau misalnya sneakers ini tuh sneakers yang fake. Karena dari bagian kotaknya mirip banget, kemudian juga dari bagian shape-nya, terus juga material yang digunakan di sneakers ini juga sama dengan Air Jordan 1 versi legitnya. Cuma memang ada beberapa perbedaan yang nanti kita bakal bahas lebih detail perbedaannya apa aja. Cuma kalau misalnya nggak ada pembandingnya, udah lumayan susah sih ngebandingin kalau sneakers ini tuh yang legit atau yang fake gitu. Apalagi kalau misalnya dipakai jalan gitu ya, ketutupan sama celana jeans gitu ya, di bagian atasnya udah susah cuy. Harganya juga emang ini mirip dengan harga retail dari Air Jordan 1 Lost and Found ya. Seperti yang udah kita tahu ya, kalau sneakers Air Jordan 1 Lost and Found ini adalah salah satu sneakers of the year ya yang dirilis tahun 2022 ini. Dan harga marketnya pun saat ini lumayan tinggi, di kisaran 6-8 jutaan tergantung size yang kalian pilih. Sebelum kita mulai, gue mau disclaimer dulu ya, kalau misalnya video ini gue bikin semata-mata untuk edukasi aja ke teman-teman semua, supaya teman-teman juga bisa lebih melek lagi sneakers yang asli sama yang sneakers yang fake itu bedanya ada di mana gitu ya. Sekedar informasi juga, kalau misalnya sneakers yang fake ini juga setiap produksinya itu dia selalu berevolusi gitu ya. Jadi mungkin di video ini ada beberapa yang salah, tapi mungkin di kemudian hari kesalahan-kesalahan tersebut juga diperbaiki oleh pabrik yang bikin sneakers fake-nya. Tapi minimal teman-teman tahu lah kira-kira apa aja sih, poin-poin apa aja yang harus diperhatikan ketika ingin membeli sneakers Air Jordan 1 Lost and Found ini. Pasti nyesek ya kalau misalnya udah keluarin uang 5 juta atau 7 juta rupiah gitu ya, tahu-tahu pas sampai itu barangnya fake gitu ya. Aduh, pasti nyesek banget dan gak enak banget gitu ya. Karena fake itu memang kualitasnya tuh banyak ya dan beragam gitu ya. Ada yang bilang God Killer lah, ada yang bilang Perfect Kick lah, ada yang bilang grade premium lah, segala macam lah. Pokoknya ada aja gitu alasan untuk seller-seller yang jual barang fake ini untuk mengelabui orang-orang gitu. Itu musuh kita tuh ya sebenarnya. Seller-seller yang bilang kalau misalnya sneakers yang dia jual itu sebenarnya fake tapi bilangnya tuh legit. Itu gue gak suka banget ya. Tapi kalau misalnya ada seller yang emang dia terang-terangan gitu ya dengan jujur kalau misalnya sneakers yang mereka jual itu adalah fake, ya nggak masalah juga. Pilihan kan balik ke teman-teman semua, mau beli sneakers yang legit atau sneakers yang fake. Toh uangnya juga uang teman-teman semua, jadi ya terserah mau dibelanjain untuk barang yang asli atau yang palsu, itu bebas, terserah ya. Langsung aja kita mulai perbandingannya guys. Di sebelah kanan gua ini adalah sneakers Air Jordan 1 Lost and Found yang legit ya. Kita mulai bahas di bagian kotaknya dulu ya. Yang sebelah kiri ini yang fake ya. Jadi biar nggak ketukar-tukar. Oke, pertama kita bahas di bagian kotaknya dulu. Nah, di bagian kotaknya ini ada perbedaan yang gua notice ya. Yang pertama, paperback-nya ini kan dia berbentuk koran iklan sneakers Jordan 1 di tahun 1985 ya. Kalau misalnya teman-teman pengen nonton video reviewnya untuk Jordan 1 Lost and Found ini, gue udah bikin juga video reviewnya. Kalian bisa hit link yang ada di sebelah sini ya. Kalau misalnya kita pegang ya, pas dipegang itu yang asli dan yang fake itu, kalau yang asli dia lebih lemes gitu ya. Kalau misalnya yang fake ini dia materialnya tuh lebih tebal dan juga lebih kaku. Kalau misalnya yang asli itu lebih lemes kayak gini. Walaupun print-printannya tuh kita nggak bisa terlalu bandingin ya asli apa palsunya. Cuman yang gua notice lagi di sini untuk warna kertas korannya ini, yang fake itu dia lebih putih gitu ya sedikit ya dibanding yang asli. Yang asli itu dia lebih gelap kayak gini ya. Bagian selanjutnya yang harus teman-teman perhatikan ada di bagian nota pembelian ini ya. Untuk nota yang asli atau yang legit itu dia lebih tipis materialnya. Dan kalau misalnya yang fake ini dia lebih tebal kalau misalnya dipegang. Walaupun secara kasat mata ya print-printannya itu sudah mirip banget. Ada perbandingan gitu kalau misalnya kita pegang gitu guys. Kemudian yang teman-teman harus perhatikan juga ada di bagian kotaknya nih guys. Kalau misalnya teman-teman perhatiin ya warna hitamnya ya di bagian sneakers yang legit boxnya dia tuh lebih hitam, warna hitamnya.
Kalau yang fake itu dia agak sedikit warna hitam juga, cuma agak nggak terlalu pekat gitu ya hitamnya ya. Kalau misalnya yang asli itu dia lebih pekat seperti ini guys. Perbedaan selanjutnya ada di bagian label size-nya. Kalau misalnya yang legit dia tuh tulisannya tuh lebih tebal sedikit gitu ya dan lebih rapih. Kalau misalnya yang fake itu dia lebih kurus juga dan cetakannya tuh nggak terlalu tebal gitu ya. Perbedaannya itu. Terus di bagian kotaknya nggak ada stiker selnya. Kalau yang fake, kalau yang asli di sini ada. Mungkin ini lepas atau gimana gitu ya. Kalau misalnya teman-teman dapetin yang ada stiker selnya belum tentu asli juga ya. Jadi harus diperhatikan dengan seksama guys. Mau kasih lihat lagi, kalau di bagian tutupnya ini, kalau yang legit tuh dia ada kayak stempel kayak gini ya. Kalau yang fake ini dia ada stempelnya berbentuk lingkaran kayak gini. Sekarang kita masuk ke bagian sepatunya nih guys. Tadi kan udah di bagian kotaknya kita udah tahu ya kira-kira perbedaannya apa aja. Kalau misalnya di bagian sneakersnya, sebelum ke materialnya gue mau notice juga ya. Di sini aksesoris tambahannya juga di sini ada paper shoe tree seperti ini. Kalau misalnya asli itu dia lebih gimana ya? Lebih rapuh gitu ya. Beda dengan yang fake ini. Yang fake ini dia lebih terlihat baru gitu ya. Jenis kertasnya sih yang ngebedain, cuman ya mungkin ini gampang banget buat di replace. Jadi ini nggak terlalu poin banget ya buat teman-teman perhatiin. Tapi yang harus teman-teman perhatiin banget itu di bagian sneakersnya sih. Sekarang kita langsung bahas di bagian sneakersnya, kira-kira perbedaannya apa aja. Yang pertama gue notice, pertama kali gue lihat sneakers ini ada di bagian collarnya. Nah bagian collarnya itu yang ini, yang warna hitam ini. Yang pertama gue notice shape-nya tuh beda ya. Teman-teman bisa perhatiin shape yang legit sebelah kanan ini dia lebih tinggi gitu ya. Kalau yang fake ini dia tuh lebih tebal di bagian atas ini dan shape-nya tuh beda. Terus kalau misalnya kita pegang ya, kalau kita pegang seperti ini, kalau yang fake itu dia lebih tebal. Berasanya tuh lebih bulky ya, yang fake ini di bagian collarnya. Kalau yang legit ini dia lebih nggak tipis banget sih, cuma lebih proporsional aja gitu. Kalau yang ini tuh kayak lebih gelembung gitu, lebih besar kayak gini guys. Kemudian yang gua notice lagi ada di bagian tangnya. Oke, kalian perhatikan bagian tangnya atau bagian lidahnya ini. Kalau yang legit dia tuh shape-nya tuh nggak selebar yang fake ya. Kalian bisa perhatiin yang fake itu shape-nya tuh lebar banget dan tebal banget di bagian tangnya ini. Kalau misalnya yang legit shape-nya tuh seperti ini dan ketebalannya tuh pas gitu ya, nggak terlalu tebal. Kemudian di bagian label Nike Air-nya ini juga berbeda. Kalau misalnya yang asli itu dia bentuknya lebih proporsional, jadi nggak terlalu ke bawah. Kalau misalnya yang fake ini dia tulisan Air-nya itu agak sedikit ke bawah kayak gini. Kalian bisa lihat di sini perbedaannya yang asli dan yang fake. Juga lebarnya beda ya. Yang asli dengan yang fake. Yang fake itu dia lebih lebar sedikit banget. Kalau misalnya yang legit itu dia lebih proporsional dan lebih rapih kayak gini guys. Kemudian perbedaan selanjutnya itu ada di bagian wings Jordan-nya. Kalau yang legit itu dia lebih rapih. Kalau misalnya yang fake itu dia ada sedikit excess gitu ya untuk space cetakannya gitu. Jadi gua ngerasanya sih kayak gitu. Terus di bagian bawahnya, di bagian bolanya itu kan di bagian bawahnya ada kayak titik gitu. Kalau yang fake itu dia kurang tajam. Kalau yang asli itu dia membentuk segitiga dengan sempurna gitu guys. Kemudian di bagian tulisan TM-nya yang fake ini dia lebih bleber ya, lebih tebal. Kalau misalnya yang legit itu dia lebih kurus kayak gini, lebih rapih lah kalau yang legit. Kemudian perbedaan selanjutnya ada di bagian toe-nya. Kalau yang fake dia tuh lebih halus gitu ya. Karena kan ini materialnya emang cracking gitu ya. Kalau misalnya yang legit justru dia lebih kasar kayak gini. Kalau yang fake ini dia lebih halus ya di bagian toe-nya. Bagian toe box-nya dia tuh lebih pendek gitu ya. Kalau misalnya yang legit tuh dia lebih tinggi kayak gini. Jadi feels dipegangnya tuh beda ya. Jadi itu lebih memipih kayak gini ya. Kalau yang fake, kalau yang legit tuh lebih tinggi kayak gini. Terus di bagian side panelnya gue nggak menemukan perbedaan berarti ya. Di bagian side panelnya yang warna putih ini juga materialnya udah sama. Cuma memang di bagian collarnya ini materialnya beda nih di bagian collarnya. Nah collarnya ini leathernya kalau yang fake, oh ya kebalik ya. Kalau yang fake ini yang ini ya lebih apa ya, lebih kasar crackingnya. Kalau yang legit nih walaupun dia cracking tapi dia lebih halus gitu ya. Maksudnya permukaannya tuh nggak sekasar yang fake kayak gini ya. Crackingnya
Kemudian di bagian bawahnya juga ini sama leathernya, pokoknya yang cracking ini agak sedikit beda lah. Sebelum masuk ke insole kita ke label size-nya dulu. Agak sedikit beda ya, kalau misalnya yang asli itu dia lebih tebal untuk font yang ada di label size-nya, kalau yang fake itu dia lebih kurus kayak gitu guys. Nah sekarang kita masuk ke insole-nya nih. Nah di bagian insole-nya juga ini lumayan beda banget sih. Jadi lumayan gampang juga nih bandinginnya kalau misalnya di bagian insole-nya. Ini yang insole yang asli, ini gue keluarin insole yang fake. Bentar ya. Materialnya tuh beda. Oke, pertama kali gue pegang ya, insole-nya ini udah kelihatan banget beda. Yang fake ini dia lebih tebal. Terus materialnya itu kalau misalnya kita sentuh atau kita pegang itu dia lebih keset. Yang asli itu lebih keset, lebih enak, lebih bagus gitu kelihatannya. Kalau yang fake ini dia feels-nya lebih tebal, terus juga busanya tuh beda ya. Materialnya di bagian insole-nya tuh beda. Jadi mungkin ini bisa menjadi pembeda yang lumayan terlihat gitu ya. Terus di bagian insole-nya juga ini ada kayak kotak seperti ini, garis kotak kayak gini. Ini juga pas kita lihat itu lebih beda ya. Cetakannya itu beda, tulisannya juga di bagian insole bagian luarnya juga beda. Kalau yang fake ini dia lebih nggak rapih, kalau yang legit itu dia lebih rapih di bagian insole-nya. Oke, untuk sablonannya sendiri, untuk tulisan Nike Air-nya ini juga agak sedikit beda ya. Kalau misalnya yang asli itu dia lebih kokoh, lebih kuat. Kalau misalnya yang fake ini dia lebih licin kayak gini dan lebih nggak timbul gitu ya kalau misalnya kita pegang. Kalau yang asli itu dia keset dan lumayan timbul. Kalau misal kalian pegang itu beda lah kedua material ini. Cuma di bagian insole-nya material yang warna putihnya ini sama. Jadi ini nggak ada perbedaannya untuk material yang warna putihnya. Cuman secara overall untuk insole yang fake ini dia lebih tebal ya. Bedanya di bagian material yang warna hitam ini guys. Kemudian kita masuk ke stitching di bagian dalam insole-nya. Untuk bagian stitching sambungannya di bagian dalam ya, di bagian sini. Ini warnanya warna putih untuk yang legit. Kalau misalnya yang fake ini dia warnanya warna hitam. Kayak ada jahitan lagi ya, penyambung di bagian sini. Bagian dalamnya ini harusnya berwarna putih jahitannya untuk nyambung ke bagian sini. Nah kalau misalnya yang fake itu dia jahitannya warna hitam nih. Di bagian sini ke sininya tuh warna hitam. Insole-nya udah, sekarang kita masuk ke dua bagian terakhir yaitu di bagian outsole-nya. Kalau misalnya teman-teman notice ya, bagian outsole-nya ini emang ada kayak aksen debu-debu kayak gini. Cuma kalau misalnya yang fake itu dia lebih terlihat tebal gitu ya debunya. Kalau yang legit seperti ini terlihat lebih natural. Kalau misalnya yang fake itu dia terlihat lebih tebal kayak gini ya. Logo R-nya ini ya di bagian outsole-nya, logo R-nya. Yang legit justru dia lebih kurus. Kalau yang fake itu dia lebih tebal. Ya jadi kayak cetakannya tuh emang beda gitu sih antara yang legit dan yang fake kayak gini. Ya ini emang detail yang kecil banget yang mungkin teman-teman juga luput gitu ya. Cuma minimal video ini tuh bisa membantu teman-teman semua dalam mengidentifikasi kira-kira sneakers yang teman-teman beli itu legit atau fake. Dan masih banyak banget ya teman-teman yang nanya yang legit itu made in mana gitu ya. Gua pastiin, gua tegesin lagi sekali lagi, kalau made in itu tidak menjamin sneakers itu legit atau fake. Orang ini tuh cuma tulisan doang, print-printan, tinggal di print udah gitu dipasang gitu ya. Jadi nggak sama sekali nggak jamin kalau misalnya made in itu made in Cina misalnya itu berarti asli, ya nggak gitu juga. Dilihat secara keseluruhan sneakers dan aksesorisnya gitu guys. Nah kalau misalnya untuk yang legit ini ya, jadi bukan patokan nih kalau misalnya sneakers ini tuh made in-nya made in China. Tapi bisa jadi Nike bikin sneakers lain emang bukan di Cina gitu ya. Karena sneakers yang made in Indonesia juga udah lumayan banyak. Sneakers Jordan yang diproduksi di Indonesia juga udah banyak. Sneakers Dunk yang diproduksi di Indonesia juga banyak. Diproduksi Vietnam banyak. Di negara-negara lain tuh banyak. Jadi made in itu tidak bisa menjadikan patokan sneakers itu legit atau enggak. Mungkin itu yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy guys. Tetap semangat.